Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sampai segitunya tidak ingin melihat timnas Indonesia lolos ke final. Ya, tuan rumah Qatar ternyata sudah menyiapkan rencana busuk sebelum laga semifinal antara Uzbekistan yang akan melawan Indonesia. Apakah rencana busuk itu dan apakah ini benar-benar ulah tuan rumah Qatar yang iri karena sudah lebih dulu kalah dan malah timnas Indonesia yang lolos ke semifinal? Piala Asia U23 Qatar 2024 sudah memasuki babak 4 besar atau semifinal. Dan 4 tim yang bertarung untuk memperebutkan tiket ke final ialah Indonesia, Uzbekistan, Irak, dan Jepang. Dari 4 tim tersebut, Uzbekistan dan Indonesia lebih dulu bertanding daripada Irak versus Jepang. Akan tetapi dalam laga Indonesia versus Uzbekistan terdapat kejanggalan yang dimana banyak yang beranggapan kembali dibuat-buat untuk sengaja membuat Indonesia agar tak lolos ke final. Kejanggalan tersebut ialah ditunjuknya 2 wasit kontroversial untuk menjadi pengadil lapangan antara Indonesia versus Uzbekistan U23. Kedua wasit yang ditunjuk tersebut sama-sama pernah merugikan timnas Indonesia. Dan 2 wasit kontroversial tersebut ialah Shen Yinhao yang menjadi wasit utama, serta Sivakorn Puudom yang menjadi wasit VAR. Ditunjuknya 2 wasit tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran serta kontroversi. Pasalnya 2 wasit yang berasal dari Cina dan Thailand itu sama-sama pernah merugikan Indonesia dengan keputusan-keputusan kontroversialnya. Nama wasit Shen Yinhao masih terngiang-ngiang diingatan seiring mempunyai rekam jejak buruk ketika merugikan timnas merah putih lalu. Sedikit flashback ke SEA Games 2023 Kamboja lalu, Shen Yinhao kala itu menjadi wasit yang memimpin laga timnas Indonesia U22 yang menghadapi tuan rumah Kamboja pada 5 Mei 2023 silam. Dalam laga tersebut, timnas U22 berhasil menang dengan skor 2-1, namun Shen Yinhao memiliki sejumlah keputusan yang meragukan selama pertandingan di Stadion Kamboja itu. Yinhao memberikan hadiah penalti kepada Kamboja ketika dia menganggap bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, melakukan pelanggaran terhadap pemain Kamboja. Padahal jika dilihat melalui tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan Ferrari itu terjadi di luar kotak penalti. Cuma saja sang pemain Kamboja jatuh di kotak penalti Indonesia. Namun beruntungnya kiper timnas U22 saat itu, Adi Satrio, tampil mengesankan untuk menggagalkan penalti dari Algojo timnas Kamboja. Wasit berdarah Cina itu berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Cina dan meraih lisensi FIFA sejak 2018 lalu. Dilansir dari Transfermarkt, Shen Yinhao tercatat sudah 7 kali memimpin laga internasional. Terakhir kali dirinya menjadi wasit pada babak penyisihan grup C Piala Asia U23 antara Arab Saudi kontra Thailand. Sementara itu yang tak kalah mengkhawatirkan ialah wasit asal Thailand, Sivakorn Puudom, yang untuk kesekian kalinya ditunjuk sebagai wasit VAR di laga timnas Indonesia. Ya, nama Sivakorn Puudom bukanlah sosok yang asing, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia U23. Dia telah menjadi wasit VAR dalam pertandingan kontroversial antara tuan rumah Qatar U23 kontra tim Merah Putih U23. Pada laga yang terindikasi curang tersebut, kepemimpinannya dinilai sangat amat merugikan tim Garuda dengan memberikan kartu kuning kedua untuk gelandang naturalisasi Indonesia, Ivar Jenner. Bukan hanya itu, Sivakorn Puudom juga menuai kontroversi saat memimpin pertandingan antara timnas Yordania U23 versus timnas Qatar. Dia menjadi sorotan karena mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 yang diprotes oleh pemain Yordania karena diduga terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta.
Meskipun penuh kontroversial, namun wasit VAR asal Thailand itu adalah seorang wasit FIFA yang telah memiliki lisensi sejak tahun 2013. Dengan usianya yang masih 36 tahun, dia telah mengumpulkan pengalaman yang cukup luas di level Asia. Dia sudah memimpin 11 pertandingan Liga Champions Asia, 16 kali Piala AFC, 9 kali kualifikasi Piala Dunia, sekali Piala Asia 2023, 3 kali Liga Cina, dan 169 kali Liga Thailand. Dengan ditunjuknya dua wasit penuh kontroversial tersebut, banyak yang beranggapan jika ini sengaja dibuat-buat karena tidak ingin melihat Indonesia lolos ke final. Tak terkecuali dari warganet Indonesia, banyak netizen yang sekaligus pendukung timnas Indonesia menilai kalau Indonesia memang sengaja ingin dijatuhkan. Aduh, ketemu wasit ini lagi. Kayaknya ini emang sengaja dibuat deh karena ingin menjatuhkan Indonesia, tulis netizen. Kenapa sih di laga-laga penting, timnas Indonesia selalu mendapat wasit kontroversial kayak gini? Kelihatan banget kalau gak ingin Indonesia lolos ke final, tanggap warganet lainnya. Kira-kira menurut kalian, ini emang sengaja dibuat atau emang sudah ketentuan dari AFC ya guys? Kalian sendiri yang bisa menilai ya guys. Di sisi yang berbeda, sebelum laga kontra Uzbekistan ini, timnas U23 Indonesia mendapatkan bonus senilai 23 miliar rupiah dari 23 pengusaha Indonesia. Bonus itu menjadi suntikan penyemangat bagi para pemain Garuda Muda yang tengah menghadapi semifinal. Bonus untuk para punggawa merah putih itu merupakan hasil penggalangan dana 23 pengusaha yang diinisiasi Kadin Indonesia Komite Tiongkok atau yang disebut KIKT. Marwarar Sirait selaku pemimpin penggalangan dana menyebut jika uang senilai 23 miliar rupiah itu sebagai penghargaan dan dukungan kepada tim nasional yang sudah berjuang serta tampil luar biasa di Piala Asia U23 yang berlangsung di Doha, Qatar. Pengumpulan bonus untuk tim nasional U23 tersebut dilakukan secara spontan dalam acara syukuran dan halal bihalal KIKT. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun mengapresiasi bonus yang diberikan dari 23 pengusaha itu. Sebagai Ketua PSSI, inilah kehormatan yang luar biasa, di mana para pengusaha peduli karena memang kita mesti buktikan sepak bola ini mempersatukan Indonesia. Kita bisa lihat rakyat Indonesia, supporter sepak bola dari Sabang sampai Merauke, dari remaja hingga dewasa, mereka nonton bareng untuk melihat timnas kita yang sedang berjuang, tutur Erick Thohir.